Mahkamah Konstitusi hadapi ujian. Pasca putusan batas usia Capres-Cawapres, Ketua MK Anwar Usman dilaporkan. Tuntutan tak main-main, pemecatan. Mampukah Majelis Kehormatan MK hadirkan putusan yang adil dan bijaksana? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih benar keluarga bangsa Indonesia. Meminta Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, saya tiduran. Terbukti bersalah? Iya loh, banyak laporannya kan 21 semuanya. Katakanlah sekarang, coba hilangkan misalnya nama Gibran dari perdebatan kita atau dari perbincangan kita. Ketika putusannya seperti ini, akan jadi perdebatan apa enggak? Secara politik mungkin tidak. Tapi secara hukum buat saya masih tetap perdebatan. Kenapa? Mengapa? Satu. Karena banyak yang menuntut Ketua MK Anwar Usman untuk mundur saja. Iya. Apakah itu diperlukan? Itu almost impossible ya. Hampir tidak mungkin. Tidak ada korelasi politik ya antara keputusan MK dengan intervensi dari istana, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan sanksi politik harus kena kalau itu terbukti. Sebaiknya memang proses pencawapresan Gibran Rakabuming Raka itu sebaiknya dihentikan. Mahkamah Konstitusi dirundung prahara. Putusan batas usia Capres-Cawapres diprotes banyak pihak. Putusan yang melenggangkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bacawa pres ini dinilai merusak konstitusi dan melanggar kode etik hakim. Mereka yang melaporkan Hakim MK Anwar Usman atas pelanggaran etik diantaranya tim advokasi peduli pemilu. Mereka melaporkan Anwar Usman atas 4 pelanggaran, melakukan perbuatan tercela, melanggar sumpah atau janji jabatan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi, serta dinilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Lalu ada Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. 5 hakim yang dilaporkan, Anwar Usman, Manahan Sitompul, Endi Nurbaningsih, Daniel Yusmik, dan Guntur Hamzah. 3 aspek yang disorot adalah aspek administrasi, aspek formil, serta material, dan pelanggaran etik hakim. Perekat Nusantara dan tim pembela demokrasi Indonesia, mereka melaporkan Anwar Usman dan 8 hakim MK lainnya ke Dewan Etik Hakim Konstitusi atas dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi. Integrity Indrayana Center melaporkan Anwar Usman atas dugaan pelanggaran kode etik hakim. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia melaporkan Anwar Usman dan 8 hakim MK ke Dewan Etik lantaran dinilai tidak objektif dalam perkara nomor 90 tahun 2023. Ada pula saudara, 16 guru besar hukum tata negara dan hukum administrasi negara melaporkan Anwar Usman karena diduga melakukan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi. Mereka didampingi oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, Indonesia Corruption Watch, dan Indonesia Memanggil 57. Atas polemik yang terjadi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK-MK) pun dibentuk. MK-MK diketuai Jimli Asidiki, Ketua MK 2003-2008, Bintan Saragih, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, dan Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi 2014-2024. MK-MK telah bekerja sejak 26 Oktober 2023. Saksi-saksi diperiksa, diantaranya para pelapor,
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, serta Hakim MK lainnya. Mereka, saudara, diperiksa secara terpisah. Oh, benar, keluarga bangsa Indonesia. Gitu. Terkait lobby itu gimana, Pak? Nggak ada tuh lobby gimana. Orang putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum? Putusan sebelah. Ya udah. Oke. Udah. Klarifikasinya apa, Pak? Iya, Pak. Apa? Mundur. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Ada beberapa fakta yang ditemukan dalam sidang kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi. Di antaranya, pertama, MK menemukan adanya indikasi dugaan kebohongan yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terkait alasan tidak ikut memutus 3 perkara uji materi batas usia Capres-Cawapres yang ditolak MK. Dalam rapat itu, secara aklamasi, Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan itu. Namun, dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH berikutnya, Anwar Usman hadir. Disitulah sikap Hakim Mahkamah Konstitusi berbalik 180 derajat, menyetujui perkara nomor 90 soal mereka yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah bisa maju sebagai capres-cawapres meski berusia di bawah 40 tahun. Adanya kejanggalan pendaftaran gugatan usia minimal capres-cawapres. Dalam bukti rekaman CCTV yang didapat, ditemukan bahwa gugatan tersebut sempat ditarik, lalu penarikannya dibatalkan. Ketua MK memastikan akan memeriksa panitera yang berkaitan kejanggalan ini. Kini putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjadi kunci kembalinya marwah Mahkamah Konstitusi. Di tengah perpolitikan tanah air yang kian memanas, apakah putusan MK akan mampu menjaga stabilitas politik dalam negeri? Saya akan perbincangkan hal ini, saudara, bersama dengan analis politik Ikrar Nusa Bakti. Namun sebelumnya saya akan bertemu dengan mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna. Bagaimana ia menatap Mahkamah Konstitusi ke depan pasca kekisruhan yang terjadi. Ikuti saya, saudara. Karena ini berkaitan dengan benturan kepentingan, Yang Mulia. Benar, keluarga bangsa Indonesia. Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, saya tiduran. 3 kemungkinan. Yang paling ekstrim itu diberhentikan tidak hormat. Jabatan milik Allah. Saudara, proses terus berjalan di Mahkamah atau MK, saudara, terkait dengan dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi dalam memutus perkara nomor 90 soal batas usia Capres-Cawapres. Lantas apa, saudara, potensi hukum yang bisa dijerat bagi para Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilaporkan ini? Dapatkah kemudian putusan MK ini nantinya akan mengembalikan kepercayaan publik dan juga marwah dari Mahkamah Konstitusi? Kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah hadir Hakim Konstitusi 2003, 2008, dan 2015. 2 periode ya Pak ya? Di Idewa Gede Palguna. Pak Dewa, terima kasih sudah bersama dengan Nilu, sehat selalu. Jadi Pak, kalau kita melihat apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sekarang ini, ini sudah kejadian yang luar biasa menurut Anda, pengalaman Anda? Ya, sangat luar biasa. Ya, ini sangat luar biasa. Karena ya saya tidak membayangkan bahwa ini akan terjadi gitu kan. Ya dulu pendiriannya kan penuh dengan idealisme macam-macam ya. Kebetulan saya juga ikut di Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR yang merumuskan perubahan Undang-Undang Dasar kan. Dan jadi saya tahu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusinya. Dan kemudian juga saya mengalami periode pertama ketika Mahkamah Konstitusi baru berdiri dan bagaimana semangatnya, bagaimana prinsip integriti yang hendak ditanamkan pada waktu itu. Dan sejak awal kita menyadari bahwa kita memang perlu dikontrol karena memiliki kekuasaan yang begitu besar. Dan karena itulah peraturan Mahkamah Konstitusi kedua yang dibuat ketika Mahkamah Konstitusi baru berdiri itu dibuat adalah tentang Majelis Kehormatan atau Dewan, saya lupa ada Dewan Kehormatan atau apa namanya itu.
itu karena ada kesadaran bahwa kita itu memang perlu diawasi. Saya tidak pernah sebenarnya bahkan dalam pikiran yang paling liar sekalipun untuk membayangkan bahwa ini akan pernah terjadi gitu loh. Karena mungkin saya atau mungkin kami di awal itu mungkin terlalu naif ya membayangkan ini tidak akan terjadi karena syarat menjadi hakim konstitusi itu berat sekali loh. Anda baca pasal 24C ayat 5 itu. Dia harus mempunyai integritas, tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan itu kan syaratnya berat. Sayangnya, ini berkali-kali saya sampaikan, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya di pasal tentang rekrutmen hakim itu, pasal 19 dan pasal 20, dia hanya mengatakan rekrutmen hakim konstitusi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Selesai sampai di situ. Bagaimana objektivitas itu, bagaimana akuntabilitas itu, bagaimana transparansi itu kan mestinya dijelaskan dalam undang-undang. Sehingga akhirnya sekarang masing-masing lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan calon hakim konstitusi, DPR, Presiden, dan ini mempunyai mekanisme sendiri-sendiri. Jadi setengah-setengah negara ini kalau misalnya mau menghadirkan hakim Mahkamah Konstitusi yang benar-benar berintegritas dan seorang negarawan. Dari sisi itu, ya boleh dikatakan begitu. Kan ini bisa juga kita lihat dari sisi positif bahwa ada harapan besar loh sebenarnya dari publik itu untuk memelihara, untuk menjaga Mahkamah Konstitusi, gitu kan? Nah sekarang harapan besar itu kan harus ketemu. Ya. Kan nggak boleh istilahnya apa ya? Kalau teman-teman pelawak dulu menyatakan, ini kan nggak boleh salaman Sri Mulat gitu kan. Ini mau salaman Sri Mulat itu lolos, nggak ketemu di tengah gitu kan. Artinya dari masyarakat ada tuntutan begini, dari dalam juga harus menjawab. Terjawabkah itu melalui MK yang sekarang sedang bekerja? Kita harapkan begitu kan. Nah kalau dilihat dari prosesnya kan sampai saat ini, paling tidak ya kita manulah. Anda optimistis? Kalau soal penegakan etik, saya optimistis. Tapi Pak Dewa, kalau kita bicara soal batasan konflik kepentingan dalam memutus perkara di MK, itu sebenarnya seperti apa? Kalau kita bicara soal kasus ini misalnya, ini kan yang diputus itu berkaitan dengan keponakan. Karena ini berkaitan dengan benturan kepentingan yang mulia. Benar, keluarga bangsa Indonesia. Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, saya tiduran. 3 kemungkinan. Yang paling ekstrim itu diberhentikan tidak hormat. Jabatan milik Allah. Terbukti bersalah? Iya loh. Banyak laporannya kan 21 semuanya. Berharap adalah keputusannya adalah terbaik. Kalau memang sanksi pelanggaran yang dilakukan berat dan memang dalam aturan itu yang berat itu memang harus dipecat, ya tidak apa-apa dipecat gitu. Kalau memang ini sudah fatal, maka sebaiknya Anwar Usman ini bisa diganti. Memang yang sangat setuju bagi saya adalah tentang persoalan konflik interest. Di mana-mana hakim yang ada kaitannya dengan keluarga dan sebagainya seharusnya memang tidak ngambil posisi itu. Dia harus yang lainnya mengambil. Ini juga menjadi perhatian kita semua. Tapi Pak Dewa, kalau kita bicara soal batasan konflik kepentingan dalam memutus perkara di MK, itu sebenarnya seperti apa? Kalau kita bicara soal kasus ini misalnya, ini kan yang diputus itu berkaitan dengan keponakan. Gini loh, kalau kita menentukan, itu kan berkaitan dengan kalau yang dalam istilah hukum itu disebut sebagai Verskoningsrecht ya, hak ingkar ya, di kaitan itu. Nah, itu kan hubungan biasanya hubungan sedarah atau semenda sampai derajat kedua. Kalau kita strict pada definisi itu, ya nggak kena ke sana gitu kan. Tetapi sekarang pertanyaannya kan, apakah pandangan kita selegalistik itu? Makanya ini jadi debatable kan. Dari segi nature perkara pengujian undang-undang, itu yang diuji kan norma yang bersifat umum. Artinya walaupun yang mengajukan permohonan itu perorangan, yang diuji itu adalah norma yang nanti akan berlaku terhadap siapa saja. Katakanlah sekarang, coba hilangkan misalnya nama Gibran dari perdebatan kita atau dari perbincangan kita. Ketika putusannya seperti ini, akan jadi perdebatan apa enggak? Secara politik mungkin tidak. Tapi secara hukum buat saya masih tetap perdebatan. Kenapa? Mengapa? Satu, baru beberapa saat sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa permohonan ini ditolak. Betul.
Ditolak dengan alasan bahwa ini adalah open legal policy dari undang-undang. Dan sampai di situ saya sependapat. Nah, menurut hukum acara, kalau permohonan sudah ditolak, lalu ada yang menguji lagi permohonan itu, menurut pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itu tidak boleh, kecuali terdapat alasan konstitusional baru. Nah, untuk memeriksa, bukan untuk mengabulkan dulu, untuk memeriksa dulu. Ini tidak saya temukan secara jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Apa alasan konstitusional baru yang dikemukakan oleh pemohon? Kemudian yang lebih ini lagi, yang lebih parah lagi menurut saya. Nah, dari tadinya menolak menjadi mengabulkan. Jadi 180 derajat berbeda antara sikap mahkamah yang beberapa jam sebelumnya dengan yang belakangan. Pertanyaannya kemudian, bolehkah mahkamah atau pengadilan mengubah pendirian seperti itu? Boleh. Tapi apa syaratnya? Syaratnya adalah harus dijelaskan dengan mendasar dan detail dalam pertimbangan hukumnya mengapa kemudian mahkamah mengubah pendiriannya. Karena dia sebelumnya sudah berpendapat bahwa itu adalah open legal policy. Oke, dan Anda tidak menemukan itu? Nah, saya tidak menemukan itu. Jadi andai kata pun tidak ada soal politik secara hukum, saya masih akan tetap mempersoalkan. Menurut Anda, MK dalam posisi dilematis sekarang ini? Di satu sisi dia harus menjaga marwah MK, Mahkamah Konstitusi. Tapi di sisi lain kan ada situasi politik juga saat ini ya. Dilematis itu enggak. Saya melihatnya begini loh. Sebenarnya yang punya problem sekarang kan Mahkamah Konstitusi. Iya. Nah, beban itu berpindah sekarang ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sepanjang memang fakta-faktanya itu mendukung, sepanjang apa yang disampaikan dalam laporan itu didukung oleh fakta yang kuat, saya kok optimis ya. Saya optimis Majelis Kehormatan ini akan memutus dengan benar, sesuai dengan itu. Tapi Anda yakin mereka tidak terpengaruh dengan yang tadi? Keinginan publik kan begitu tinggi. Harapan publik pada MK ini juga begitu besar gitu. Apakah mereka tidak, Anda yakin tidak akan terpengaruh dengan itu dalam memutus nanti? Sebagai pressure gitu. Kalau dulu saya ini, nah tapi ini saya ya, mungkin subjektif sekali sih. Kalau dulu saya anggap itu sebagai tambahan energi. Apalagi ini ada tekanan politik juga kan? Ya justru tambahan energi untuk memeriksa dengan sungguh-sungguh, gitu loh. Tambahan energi, artinya di luar itu begitu kuatnya loh orang menyoroti Mahkamah Konstitusi gitu loh. Tetapi kita juga tidak boleh, memutus karena tekanan publik. Pak Dewa, kalau kita bicara soal MK yang bekerja, sebenarnya kan tidak sampai sebulan ya untuk kemudian melakukan. Itu hal yang memang normal seperti itu, menyidangkan etik seperti ini dalam waktu kurang dari sebulan gitu. Kalau dalam pemeriksaan selama itu, misalnya, sekali lagi saya tidak tahu, fakta yang dibutuhkan oleh Majelis Kehormatan sudah lengkap, buat apa juga berlama-lama? Kalau kita mundur dan melihat lagi putusan perkara 90 itu, ada yang dissenting opinion, tapi ada juga yang kita boleh katakan dia setuju tapi tidak setuju karena kan berbeda pandangan ya soal jabatan itu. Nah itu sebenarnya masuk dalam kategori yang mana harusnya kalau seperti itu? Itu yang saya juga yang saya juga melihat kekeliruan ya. Mestinya yang jadi putusan yang mayoritas itu kan yang ketemu semua yang misalnya ini ya, yang disebut pendapat konkuring dan yang mengatakan bahwa penambahan syarat itu adalah yang pernah menduduki jabatan publik yang dipilih sampai di tingkat gubernur. Kan itu yang persamaannya 5 itu. Iya. Itu yang mestinya jadi putusan ini. Putusan tidak mayoritas. Bisa digabung ke... Harusnya itu yang jadi... Dia masuk ke sana. Yang disepakati berlima kan itu. Iya. Karena yang sisanya yang lain kan yang sampai kepala daerah, kepala bupati atau wali kota itu kan berapa orang sih itu? 3 kan? 3. Yang 5 ini kan yang sampai tingkat gubernur, mestinya kan ini putusan yang mayoritas. Sekarang setelah kekisruhan yang terjadi ini, Anda sendiri bagaimana menatap MK ke depan? Bagaimana kita semua bisa menatap MK ke depan dengan cara yang sama seperti sebelumnya? Agak berat saya mengatakan ini, tetapi kan pepatah sekali lancung ke ujian itu seumur hidup orang tidak percaya itu kan jadi berlaku jadinya kan. Saya selalu ingin menyitir satu ungkapan dari seorang hakim terkenal yang mengatakan begini. Mengapa sesungguhnya masyarakat itu mau taat pada putusan hakim?
tidak lain sebenarnya adalah ada dua. Cara ketika dia memutus dan yang kedua pertimbangan hukumnya. Cara memutus itu maksudnya itu waktu memeriksa di pengadilan dia menampakkan imparsialitas enggak? Dia mendengarkan secara seimbang kedua belah pihak enggak? Dia memperlakukan para pihak secara patut atau tidak? Ada kecenderungan dia sudah bias dalam pandangannya atau tidak? Itu akan dilihat oleh publik. Maka salah satu prinsip penting dalam General Principles of Judicial Conduct itu mengatakan keadilan itu bukan hanya harus ditegakkan, tetapi harus benar-benar terlihat bahwa dia ditegakkan. Terakhir singkat, karena banyak yang menuntut Ketua MK Anwar Usman untuk mundur saja. Ya. Apakah itu diperlukan? Saya harus mengutip ucapan Immanuel Kant. Dia mengatakan, kalau bersalah secara hukum, itu berarti orang itu ada melanggar ketentuan undang-undang atau melanggar hak orang lain, gitu kan? Tapi kalau bersalah secara etik, orang itu merasa bersalah atau tidak? Saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu loh, karena itu kembali kepada personal masing-masing. Oke. Gitu. I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi 2003, 2008, dan 2015 juga. 2020. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Bagaimana kalau, ini kan Prof. Jimli, Ketua MK sempat menyebutkan juga, ya bisa saja, kemungkinan saja, atau mungkin saja bisa membatalkan putusan itu. Yang kemudian akhirnya kan kalau misalnya itu dibatalkan, ya Gibran tidak bisa maju gitu. Bagaimana tuh? Apa yang sudah disiapkan? Dalam laporan kami, yang mulia, kami fokuskan kepada satu, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. 3 kemungkinan. Yang paling ekstrim itu diberhentikan tidak hormat. Jabatan milik Allah. Kalaupun dirasa beliau ini, Ketua MK yang sekarang menjabat ini memang bersalah dan menyalahi kode etik, ada baiknya memang beliau langsung dipecat dari jabatannya. 16 guru besar hukum tata negara dan hukum administrasi negara melaporkan Anwar Usman atas pelanggaran etik. Apa yang menjadi kegelisahan dari teman-teman ini dan juga saudara, apa putusan sidang MK yang kemudian nanti diharapkan? Kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah hadir Bivitri Susanti, akademisi dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang juga adalah salah satu pelapor dari Ketua MK Anwar Usman. Mbak Bibip, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Apa sebenarnya yang menjadi kegelisahan dari teman-teman akademisi sampai kemudian ikut melaporkan Ketua MK ini? Tentu saja kami kan sebagai akademisi ada tanggung jawab intelektual. Dan itu yang sebenarnya sangat-sangat mendorong kami, karena bayangkan bahwa kami itu masih harus mengajar bahwa MK itu idealnya adalah penjaga konstitusi, the guardian of the constitution, penjaga hak asasi manusia dan lain sebagainya, yang kami harus sampaikan secara teoritis, tapi kemudian kenyataannya sangat jauh berbeda sekarang. Tapi lebih dari itu, kami juga sebenarnya tentu saja menyimpan harapan yang besar sekali bahwa jalur Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya jalur yang sangat baik untuk menyelesaikan konflik-konflik politik dan sosial. Jadi kalau dia sudah tercemar oleh politik seperti yang sekarang tengah berlangsung, harus ada pembenahan. Dan pembenahannya tidak bisa berhenti hanya dalam diskusi, tapi juga harus ada aksi konkretnya. Nah, MK-MK ini kami lihat sebagai forum yang tersedia dan sangat bisa dimanfaatkan. Jadi kami juga masuk ke situ supaya konkret dorongan. Tapi Anda optimis bahwa MK-MK ini nantinya bisa mengambil keputusan yang paling bijaksana dengan waktu yang sangat singkat ini? Ya, kami masih mau optimis, walaupun banyak catatan. Tapi apa saja itu catatannya? Catatannya misalnya faktanya kan MK-MK ini tidak ideal ya, karena MK-MK ini dilantiknya saja oleh Ketua MK yang sebenarnya dipersoalkan. Idealnya sebuah lembaga pengawas seperti ini, dia independensinya harus kuat, jadi dia harus terpisah, tidak hanya tidak dilantik oleh lembaganya sendiri, tapi MK-MK yang sekarang kan juga menurut undang-undang harus ada satu hakim aktif, Pak Wahidudin Adams dalam hal ini. Terlepas dari siapa hakimnya, tapi kan berarti ada koneksi dengan lembaga yang diperiksa. Nah, sebenarnya jadi tidak ideal. Kemudian ada catatan lagi soal Pak Jimli misalnya yang
pernah menyatakan dukungannya kepada orang yang berkepentingan terhadap kasus ini. Catatan-catatan itu kami perhatikan, tapi bagaimanapun kami melihat ini memang cara forum legal yang tersedia. Adakah mungkin juga kekhawatirannya sama dari Anda bahwa soal posisi MK ini yang nampaknya dilematis kalau saya katakan ya. Di satu sisi MK dibentuk untuk menjaga kehormatan dan marwah Mahkamah Konstitusi, tapi di sisi lain ini ada masalah pemilu di dalam. Kita tentu bicara soal kestabilan politik. Ada kekhawatiran di sisi itu dari Anda dan kawan-kawan juga? Dilema itu benar sekali ada. Misalnya kami mengapresiasi 3 majelis, anggota majelis memutuskan untuk mengikuti jadwal, misalnya ya tanggal 7 dijanjikan untuk diputus. Tapi kan itu juga berarti hitungan-hitungan politiknya sudah masuk ke radar mereka. Jadi di satu sisi bagus, tapi ya kami juga punya kekhawatiran hitungan politik itu sampai pada sanksi apa yang mau diberikan. Maksudnya kalau sanksinya tentu saja kami menginginkan yang terberat. Jadi bukan teguran, tapi memang pemberhentian dengan tidak hormat. Karena menurut kami derajat kerusakan, jadi ukurannya itu derajat kerusakan yang dihasilkan itu sangat berat. Bahkan ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pada prinsipnya kalau ada hakim yang punya benturan kepentingan dan dia tidak mengundurkan diri, putusannya tidak sah. Saya juga ingin sekali ada terobosan di bagian pertimbangan dan jadi bukan sekedar sanksi. Misalnya saja kalau, dan ini kami masukkan juga sebagai bagian dari dokumen pendukung yang kami sampaikan, sebenarnya bisa MK memberikan pendapat bahwa putusan ini sebenarnya, putusan 90 ini sebenarnya tidak sah, sehingga meminta MK untuk memeriksa kembali. Karena sudah ada perkara yang masuk kan, yang mempersoalkan pasal 169 huruf Q ini, udah ada lagi yang masuk 3. Mungkin akan ada lagi. Nah itu sebenarnya bisa digunakan oleh MK untuk jadi jalan masuk untuk mengoreksi dalam tanda kutip ya, mengoreksi putusan tersebut. Bivitri Susanti, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh, sehat selalu. Terima kasih. Yaitu keputusan untuk mendukung dan mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon bakal presiden dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dikabulkannya batas usia Capres-Cawapres oleh Mahkamah Konstitusi membuat langkah Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto berjalan dengan mulus. Saudara, Partai Golkar yang pertama kali mendeklarasikan nama Gibran. Seperti apa kemudian Partai Golkar melihat kekisruhan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sekarang yang saat ini berada di MKMK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? Kita perbincangkan bersama dengan Ketua DPP Partai Golkar yang juga adalah Ketua DPD Golkar Jawa Barat, ada Aceh Hasan Sadzili. Kang Aceh, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu ya Kang Aceh. Kang Aceh, ada masyarakat yang menganggap bahwa Jokowi terlalu banyak cawe-cawe, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi ada campur tangan Pak Jokowi. Tanggapan Anda? Saya kira itu baru dugaan ya. Dan saya meyakini bahwa Presiden Jokowi sebagai eksekutif tentu tidak bisa mengintervensi terhadap yudikatif. Meskipun itu ketuanya adalah ipar dari Pak Jokowi. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa beliau adalah iparnya Presiden Jokowi. Tapi kan kita tahu juga bahwa di Mahkamah Konstitusi itu ada 9 hakim yang lain. Terlepas dari apapun, proses judicial review terhadap persyaratan capres maupun calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi menurut saya telah melalui proses pengkajian dari berbagai macam pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan kita harus hormati keputusan tersebut terlepas puas atau tidak puas terhadap keputusan tersebut. Gitu. Bagaimana kalau, ini kan Prof. Jimli, Ketua MKMK sempat menyebutkan juga, ya bisa saja, kemungkinan saja, atau mungkin saja bisa membatalkan putusan itu. Yang kemudian akhirnya kan kalau misalnya itu dibatalkan, ya Gibran tidak bisa maju gitu. Bagaimana tuh? Apa yang sudah disiapkan? Hukum itu ada karena untuk memberikan kepastian. Ya. Kalau produk hukum itu menimbulkan ketidakpastian, maka nanti proses hukum kita bisa chaos. Jadi karena itu saya tidak mau berandai-andai. Saya tetap merujuk kepada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa
yang namanya hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan mengikat. Jadi sampai dengan sekarang masih stick dengan Gibran sebagai wakil Prabowo. Ya itu keputusan Rapimnas. Tapi tentu kita harus hormati. Ada hak angket juga ya dari kawan Anda di PDIP? Ya. Ada pengajuan gitu. Angket ini untuk siapa? Yang saya tahu sebagai anggota DPR, hak angket itu ditujukan bagi pemerintah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan Mahkamah Konstitusi? Karena Mahkamah Konstitusi itu adalah cabang kekuasaan yudikatif pada ranah konstitusi. Tidak ada kaitannya dengan pemerintah gitu loh. Jadi menurut Anda kenapa sampai keluar statement begitu? Ya saya nggak tahu, tanyakan kepada Bang Masinton gitu ya. Aceh Hasan Sadzili, Ketua DPP Partai Golkar yang juga adalah Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu, Kang Aceh. Sebaiknya memang proses pencawapresan Gibran Raka Buming Raka itu sebaiknya dihentikan. Dalam laporan kami, yang mulia, kami fokuskan kepada satu, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. 3 kemungkinan. Yang paling ekstrim itu diberhentikan tidak hormat. Jabatan milik Allah. Serta membangun juga stabilitas politik yang baik, dan juga menurut saya sendiri terkait putusan tersebut tidak ada suatu permasalahan, karena diharapkan juga suatu saat nanti anak-anak muda yang tidak terbatas dengan usia, jika memang dia mampu serta berkompeten dan bisa untuk memimpin negeri ini, ya kenapa kita tidak memberikan jalan. Saudara, putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres mengubah peta politik tanah air. Putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, melenggang dalam bursa Pilpres 2024 meski penuh dengan sentimen negatif. Bagaimana saudara dampak dari putusan MK terhadap perpolitikan Indonesia ke depan? Kita perbincangkan hal ini. Bersama saya sudah hadir Guru Besar Riset Politik LIPI 1984 hingga 2017, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Niluh. Prof, jadi kalau Anda melihat putusan MK dalam perkara batas usia Capres-Cawapres ini, seperti apa ini memengaruhi perpolitikan dalam negeri, Prof? Ya, jadi kalau kita lihat ya, upaya untuk menjadikan Gibran sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto itu bukan impian semusim ya, tapi itu adalah suatu proses yang memang dipersiapkan lama ya. Kenapa demikian ya? Sebab kalau kita perhatikan usulan-usulan untuk mengubah batas usia Capres dan Cawapres itu bukan kemudian ujuk-ujuk 3 hari menjelang penetapan calon presiden dan wakil presiden, tapi di harinya itu kan sebetulnya dari bulan Agustus atau bahkan lebih dari itu ya. Dan kemudian karena tahu bahwa batasan usia itu tidak bisa diubah, makanya kemudian dimasukkanlah usulan yang kira-kira bukan cuma batas usia tapi atau misalnya tambahan frase atau pernah menjadi pejabat di daerah melalui hasil pemilihan umum ya. Makanya kemudian itulah yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun juga penerimaan itu sendiri kan kalau kita lihat dari hasil votingnya itu kan masih juga dipertanyakan ya. Anda melihat ini adalah legasi terburuk Jokowi di bidang politik? Menurut saya ini legasi yang terburuk yang pernah dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia. Kenapa demikian ya? Karena beliau berupaya untuk melakukan rekayasa-rekayasa politik ya, rekayasa-rekayasa hukum ya, supaya sang anak sulung beliau yaitu Gibran Raka Buming Raka itu bisa menjadi calon wakil presiden ya. Ini menurut saya tidak bisa diterima dengan akal sehat. Tapi ya. Kalau Anda melihat sentimen negatif dari pasca putusan itu besar memang ya, Prof? Saya bilang itu besar. Kenapa demikian ya? Dan Anda jangan lupa loh ya, itu besarnya itu bukan dari kalangan oposisi loh ya. Itu besarnya itu justru dari orang-orang yang sebagian besar
itu adalah pendukung Presiden Jokowi sendiri ya. Saya beri contoh misalnya dari Mas Gunawan Muhammad ya, dan kemudian juga dari misalnya Butet Kertarajasa ya, termasuk saya sendiri yang dulu boleh dikatakan mengidolakan Presiden Jokowi ini, yang saya anggap akan bisa menjadi sosok presiden yang memberikan legasi yang akan sangat baik bagi Indonesia menuju 2045 itu ya. Kalau nanti terbukti ada kesalahan yang terjadi atau ada kesalahan prosedur yang dilakukan, ada pelanggaran etik yang dilakukan, bisakah ada juga sanksi politik yang dikenakan begitu? Itu almost impossible ya, hampir tidak mungkin, tidak ada apa istilahnya korelasi politik ya antara keputusan MK dengan intervensi dari istana, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo gitu. Kalau beliau mengatakan saya nggak intervensi, saya tidak menghubungi, menurut saya hampir nggak mungkin. Masakan di dalam proses itu tidak ada hubungan sama sekali antara kakak ipar dengan adik iparnya gitu. Jadi itu yang makanya banyak orang percaya ya bahwa patut diduga ya atau hampir pasti bahwa memang proses di Mahkamah Konstitusi itu ada juga proses politik di belakangnya, proses nepotisme di belakangnya, sehingga kemudian putusannya keluar seperti hal yang kita baca sekarang. Begitu. Oke. Dan sanksi politik harus kena kalau itu terbukti? Kalau menurut saya memang harusnya yang namanya KPU ya atau koalisi, daripada menimbulkan problem yang lebih besar lagi di Indonesia kini dan masa depan, sebaiknya memang proses pencawapresan Gibran Rakabuming Raka itu sebaiknya dihentikan gitu kan. Kenapa demikian ya? Karena ini akan memberikan presiden yang sangat buruk ya di dalam ketatanegaraan kita ya, di mana seorang anak presiden yang belum cukup umur untuk menjadi calon wakil presiden dan kemudian maju melalui proses Mahkamah Konstitusi yang dipertanyakan ya, dan kemudian akhirnya misalnya itu menjadi contoh juga bagi generasi muda kita ya, bahwa ternyata untuk berpolitik itu tidak harus memegang moral dan etika politik yang ada. Baik, Pak Profesor Ikrar Nusa Bakti, Guru Besar Riset LIPI 1984 hingga 2017. Terima kasih atas pandangan Anda di Niluh. Sehat selalu, Prof. Ikrar. Terima kasih, selamat sore, selamat malam, dan sehat selalu juga buat Mbak Niluh. Demi mewujudkan pemilu yang berkualitas dan demokratis, netralitas pemerintah dan juga penyelenggara pemilu wajib dijunjung tinggi. Mampukah hal itu dilakukan? Berikut ulasannya. Dalam laporan kami yang mulia, kami fokuskan kepada satu, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. 3 kemungkinan. Yang paling ekstrim itu diberhentikan tidak hormat. Jabatan milik Allah. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, jalan politik putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka nampak kian mulus. Netralitas Presiden Jokowi pun diuji. Sesaat sebelum Presiden Jokowi lakukan kunjungan kerja di Gianyar 31 Oktober misalnya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mendadak mencabut bendera PDIP dan baliho Ganjar Pranowo Mahfud MD atas perintah PJ Gubernur Bali. Pencopotan baliho ini jadi sorotan. Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho agar estetika terjaga. Kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi. Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden ketika di Sumatera Barat dengan yang terjadi di Bali ternyata dua hal yang sangat kontradiktif. Terkait pencopotan bendera dan baliho partai, Presiden Jokowi kembali menyinggung netralitas aparat.
Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Namun, gencarnya seruan netralitas oleh Presiden nampak kontras dengan aksi sejumlah menteri dan wakil menteri yang terang-terangan mendukung paslon tertentu. Beredar video Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Paiman Raharjo, yang diduga memimpin rapat pemenangan pasangan Prabowo Gibran. Dalam video viral ini, Wamen Paiman menyebut hasil rapat telah disampaikan ke Presiden Jokowi. Imbasnya, Wamen Paiman dilaporkan ke Bawaslu oleh sejumlah pihak. Paiman dituding telah melanggar netralitas pejabat negara. Kemudian Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni yang mendapat kritikan usai memberi ucapan selamat kepada Prabowo Gibran lewat akun sosial medianya. Lalu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar mendirikan posko pemilih Prabowo Gibran Kopi Pagi. Meski Agus nyatakan tak akan memakai fasilitas negara dan akan menanggalkan status sebagai menteri saat aktif dalam kegiatan kampanye, hal ini membuat netralitas pejabat negara sempat dipertanyakan. Maka pemerintah harus terus diingatkan komitmen menjunjung tinggi netralitas. Pemilu yang adil dan damai harus terus dikawal. Netralitas aparat salah satu kunci menjaga kualitas demokrasi. Dan ini yang paling berat adalah dialami oleh aparat keamanan dan perangkat penyelenggara pemilu. Dua entitas ini yang paling nanti berat dan bisa babak belur di lapangan. Meskipun mungkin terjadi ketidaknetralan, mungkin terjadi intervensi, ya saya berharap lakukan apa yang sesuai aturan, kemudian bekerjasama dengan KPU, dengan Bawaslu. Aparat negara diberi kuasa menjalankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik. Netralitas aparat wajib hukumnya demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. MK adalah penjaga terakhir konstitusi negara Indonesia. Namun prahara mengguncangnya. Kepercayaan publik goyah karena polahnya. Mampukah muruah MK tetap terjaga? Semua kini berada di tangan Majelis Kehormatan. Mari kita nantikan bersama. Ikuti terus perkembangan informasi pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.